Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya seneng banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sirait Media, tempat di mana teori cocomologi dibongkar. Hoax dijewer dan netizen sumbu pendek kita kasih kita kasih minyak wangi ya, biar tenang gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas kapal nikel milik Jokowi. Mahakam dan Dewi Iriana, dan langsung dituduh itu punya Pak Jokowi dan Ibu Riana. Lah, baru lihat nama doang udah nuduh warisan keluarga. Ini cocoklogi atau cocok asal sial gitu ya. Ya, beberapa akun TikTok kayak Wiriana dan Yans ya, ini seriusan pada tanggal 4 Juni lalu nge-upload video kapal yang katanya angkut nikel dari Raja Empat gitu ya. Tulisan di kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Riana. Ini sih keterlaluan ya, kocak gitu ya. Terus captionnya langsung gaspol gitu ya. Adili Jokowi dan keluarganya. Ini kapal pengangkut nikel bertulisan Jokowi Mahakam dan Iriana. Ini kalau ada motor lewat merek Jor motor gitu ya, ntar dibilang punya Jokowi juga kali ya. Nggak tanggung-tanggung gitu, akun-akun yang merasa diri mereka detektif online ya, langsung ngamuk gitu. Tempo salah satunya, media besar bahkan ikut meramaikan, bikin status di Facebook soal kapal-kapalan ini gitu ya. Status itu langsung rame banget, apalagi para komentator keyboard gitu yang warriornya langsung menyerbu gitu ya. Harusnya diusut ini, Jokowi pasti Jokowi pasti sembunyiin harta tuh gitu kan. 10 tahun berkuasa pasti KKN gitu. Judul-judulnya kocak-kocak ya. Dan komentar-komentarnya ini bisnis money laundry pasti. Money laundry, emang ini cucian baju. Nah, buat kalian yang masih ngotot, mari kita kupas pakai data dan bukan pakai emosi ya. Menurut kompas.com, berdasarkan info dari Kemenhub ya, benar ada kapal bernama TB JKW Mahakam dan Tongkak Dewi Iriana. Tapi tunggu dulu, TB itu artinya tangboat gitu ya, alias kapal tunda gitu. Dan JKW ternyata singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Ini kan jauh banget teman-teman ya. Bukan Joko Widodo bro, please deh, please. Otak tuh dipakai gitu ya. Dan kepemilikannya ya bukan Pak Jokowi, bukan Iriana, bukan Gibran juga, dan tentu saja bukan Kaisang.
Tapi perusahaan-perusahaan logistik seperti PT Pelita Samudra Sejahtera, PT IMC Pelita Logistik Tbk, PT Sinar Pasifik Lestari, ya, PT Permata Lintas Abadi, PT Glory Ocean Lines, ya. Jadi jelas bukan punya keluarga istana, cuma namanya aja mirip, ya. Itu kayak kamu tuh nemu restoran bakso Obama, terus nuduh Joe Biden buka buka cabang di Madiun. Nah ini tambah lucu lagi teman-teman. Kapal-kapal itu tuh beroperasinya di Kalimantan Timur, bukan di Raja Empat yang ada di Papua Barat. Artinya tuduhan itu salah total. Yang menurut mind blowing-nya itu menurut Menteri SDM Bali, Lada Lia, ya, izin tambang di Raja Empat dikeluarkan bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Lah kok yang disalahin malah Pak Jokowi, ya kan? Ini kayak kamu nyalain driver ojol gara-gara Pizza Hut kamu datang gosong. Padahal yang masak tukang oven. Ya, logika dipakai dong. Yang beginilah netizen kita ini. Ya, sumbu pendek level bakaran sate gitu. Ada yang nyeletik ya. Sudah pasti itu harta disamarkan. Dia kuat karena duit, ya. Duit KKN. Aduh. Bro, pernah nggak sih buka kemenhub.go.id? Semua data kapal tuh bisa dicek di situ. Kenapa nggak buka dulu? Lagian kalau Jokowi emang sembunyiin harta, masa sih ditulis nama sendiri di badan kapal? Itu mah sudah korupsi namanya. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya seneng banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah iya, berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak, apa dirugikan dengan kalimat JKW sampai oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelite, dia nggak baik. Kalau mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Karena Oh itu terlalu teknis banget, itu di kementerian ya. Itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2023. Ya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis itu. Tapi kamu menyikapi ini semua dampaknya sampai kayak gini gimana Pak? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan tinggal satu yang nggak dicabut itu Pak, tambahnya. Itu tanyakan ke kementerian. Itu namanya seperti pamer kelewatan banget gitu. Dan pede gitu. Dan terus muncul lagi ada komen teman-teman yang bikin saya aneh juga. Mereka yang bela Jokowi pasti buzzer katanya.
Lah yang bela pakai data disebut buzzer. Yang nyebar hoax disebut pejuang keadilan. Kebalik Pak, kebalik. Ya, janganlah cocomologi ala netizen ya. Mereka ini nih netizen plus 62 kadang kalau cocok logi ya, bohir-bohir ini kayak lagi main puzzle gitu, gambar dinosaurus tapi dipaksain jadi Hello Kitty. Cuman karena nama mirip langsung pasti punya Pak Jokowi nih gitu. Ya kalau gitu logikanya ya, orang yang namanya Siti Nuharlija di kampung kamu tuh gitu ibaratnya, berarti saudaranya artis Malaysia dong ya, atau yang namanya Dedi otomatis anaknya Kobuzer gitu ya. Bahkan ada yang bilang ini taktik setelah gagal kasus ijazah Jokowi. Ya iya, setelah gagal isu ijazah palsu, sekarang cari-cari kapal, besok mungkin kita dengar lagi ada warung pecel lele bernama Jokowi Lele Makmur gitu ya. Fix ini jaringan bisnis mantan presiden. Yakin gue, yakin. Makanya buat teman-teman ya yang jualan pecel lele, terus ayam bakar, terus bebek bakar dan sebagainya, bikin Jokowi bebek bakar, Jokowi ayam bakar, pasti laris karena diomongin gitu, diperbincangkan, tapi tetap dibeli dan dimakan. Yakin? Coba aja. Nah, mungkin saya bisa memberikan saran untuk kaum sumbu pendek ini ya. Mari kita tarik napas dulu ya. Mari kita belajar dari netizen yang cerdas gitu. Kalau dapat info, cek dulu. Jangan langsung share kayak lempar gosip ke arisan gitu. Pernah nggak ikut arisan kan? Ibu-ibu itu kan, saya pernah nemenin istri saya arisan, nemenin, denger-denger langsung tuh kalau ada gosip tuh langsung dilempar, ya. Langsung seru tuh gitu, langsung kayak cap 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 sautan gitu ya, nyambung gitu. Ya, kalau semua dituduh milik Jokowi ya, lama-lama gorengan depan rumah kamu aja disangka konspirasi istana negara gitu. Es cendol jualan Jokowi gitu ya. JKW langsung, wah ini money laundry-nya Pak Jokowi nih. Dan kalau kamu betul-betul peduli sama lingkungan ya, Raja Empat kayak itu ya, suarakan dengan data bukan dengan halu. Apalagi ngelempar bahasa-bahasa AI ya, yang dibikin bule lah ini, jangan mau diadu domba lah, dibikin orang utan lah yang ngomong rumah saya lagi dirusak tuh sama pemerintah. Aduh, padahal halu gitu. Suarakan dengan data, bukan dengan halusinasi. Ya, kita doakan semoga Raja Empat dijaga kelestariannya dan semua tambang ilegal ditindak, tapi jangan sampai fitnah menutupi kebenaran. Ya, saya nggak suka itu. Gimana teman-teman ya setelah dengar semua fakta ini, apakah kalian masih percaya kalau kapal JKW Mahakam ya dan Dewi Iriana itu milik Pak Jokowi? Kalau iya, mungkin kalian juga percaya kalau nasi goreng Obama dijual di NASA dan dikirim lewat roket.
Jadi yuk ya, kita jangan jadi netizen tukang cocokmologi gitu ya. Boleh kritis, boleh tajam, tapi jangan sampai tumpul ke fakta dan tajam ke imajinasi ya. Kalau kamu setuju sama isi video ini atau punya pendapat berbeda, tulis di kolom komentar ya. Setuju gitu, nggak setuju, why gitu. Mau debat sehat, ayo, atau mau ngasih teori cocomologi versi kamu, monggo. Boleh aja, boleh banget malah. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Sirait Media karena di sini kita bahas isu penting dengan cara yang pastinya waras ya. Dan agak ngelawak sedikit biar nggak stres karena hari-hari ini semakin pusing, stres ngelihat tingkah lakunya para bohir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat, hidup logis, dan jangan suka nuduh sembarangan. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.